Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sama saya di Ahmad Sukari Channel. Channel yang membahas tentang media informasi, pendidikan, tutorial, dan lain sebagainya. Kali ini saya akan masih membahas terkait adanya pagar bambu yang membentang di perairan Tangerang Utara yang sampai dengan saat ini konflik tersebut masih berkecamuk ya. Saya dapat dari About Tangerang terkait adanya diduga kekayaan kepala desa Kohod Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, sampai punya Rubicon. Wah, luar biasa. Anggota DPR aja, Pak Dede Yusuf, dia bilang dia aja nggak punya Rubicon. Kepala desa punya, anggota DPR kami saja belum tentu bisa itu beli Rubicon. Oke, saya bacakan terkait adanya berita di About Tangerang yang menyeret nama Kades Kepala Desa Kohod. Pasca jadi perhatian publik, di sini saya akan bacakan. Pasca jadi perhatian publik terkait kasus pagar laut, Kepala Desa Kohod Paku Haji Kabupaten Tangerang Bapak Arsin dan beberapa nelayan akan diperiksa oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Penyelidikan terhadap Arsin ini buntut dari dirinya menyatakan menolak pembongkaran pagar laut. Oke, nolak adanya pembongkaran pagar laut. Padahal itu udah instruksi dari Bapak Presiden. Luar biasa, siapa sih ya? Oke, lanjut lagi. Hingga adanya dugaan suap kepada nelayan. Namun keberadaan Arsin hingga saat ini tidak dapat diketahui. Ini berita udah beberapa hari yang lalu ya, mungkin sekarang udah ada ya. Nah, di kediamannya hanya ada sebuah mobil Honda Civic VTEC berwarna putih nih. Mobil dinas Xenia dan 4 motor terparkir. Luar biasa, di rumahnya aja mewah. Kemudian Arsin sendiri disebut-sebut sebagai kepala desa miliarder hingga memiliki mobil Jeep Wrangler Rubicon. Oh, Rubicon DPR aja nggak punya katanya. Koleksi kendaraannya banyak. Isunya sih Rubiconnya sudah dijual. Terus motor-motornya sudah tidak ada. Mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali ya, kata salah satu warga di Desa Kohod dikutip dari Kompas pada Jumat 31 Januari kemarin. Kayak katanya udah dijual, mungkin takutannya audit. Menanggapi isu ini, Wakil Ketua Komisi 2 DPR Bapak Dede Yusuf menyoroti soal kekayaan Arsin dan kejanggalan Desa Kohod yang memiliki sertifikat HGB atas wilayah pagar laut ya. Agak unik karena Desa Kohod ini hampir mayoritas 263 bidang HGB, 390 hektar ada di situ. Di desa lain malah nggak ada katanya. Mungkin ada satu desa yang 3 bidang, ujar Pak Dede pada rapat bersama Menteri ATR BPN. Bapak Dede juga bertanya-tanya soal harta kekayaan dan gaya hidup Bapak Arsin yang disebut memiliki Rubicon. Bahkan saya dengar katanya kepala desa naik Rubicon, kami anggota DPR aja belum tentu bisa kebeli. Di sini ungkapnya Pak Dede. Oke, kita simak video ketika rapat dengan anggota DPR Pak Menteri ATR BPN, yaitu ungkapan dari Pak Dede Yusuf. Berikut adalah cuplikan videonya. Kalau saya perhatikan benang merah ini berasal dari usulan desa, dan saat ini kepala desa itu sudah dipanggil kejaksaan kalau saya tidak salah ya, terutama yang Kohod. Agak unik ini karena desa Kohod ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Di desa lain malah tidak ada, hanya ada mungkin satu desa yang 3 bidang gitu ya.
Nah, pertanyaan saya yang terbesar adalah kenapa desa Kohot? Kenapa harus di situ yang paling banyak? Padahal kalau kita lihat perluasan PSN tadi malah tidak ada sama sekali. Lalu kenapa pemerintah daerah, terutama dalam hal ini adalah Kabupaten Tangerang, dengan mudah membuat RT RW ataupun tata ruangnya tanpa melakukan pemantauan secara khusus? Saya mengapresiasi disampaikan Mas Menteri tadi bahwa ini ada oknum ATR yang bersalah dan sudah dilakukan penindakan. Saya pikir ini sangat bagus karena jadi tidak melebar kemana-mana. Kita tahu bahwa usulan-usulan di bawah sekian ribu meter itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak. Tentu harus melalui proses jalur hukum. Nah, tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini Kepala desanya katanya naik Rubicon ya. Kami saja belum tentu kebeli, kata perwakilan dari Pak Nusron ya. Kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Ya, bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan. Dan uniknya ini Kabupaten Tangerang ini cukup banyak. Nah, kemudian kita dengarkan lagi dari penjelasan bahwa Kejaksaan pantau kasus pagar laut, ada indikasi korupsi dan infonya Bapak Kepala Desa Kohot ini sudah dipanggil oleh Kejaksaan. Berikut adalah cuplikan tentu terus melakukan kajian mendalami apakah memang dalam masalah ini ada peristiwa pidana ya yang terindikasi dalam kategori tindak pidana korupsi, karena memang itu wilayah kami dan itu yang menjadi kewenangan kami. Jika memang ada dugaan ya berdasarkan laporan masyarakat, misalnya terkait apakah perizinannya yang terindikasi ada dugaan tindak pidana korupsi dan seterusnya, tentunya kami akan melakukan pendalaman, dikaji, ditelaah, tentu sampai pada kemungkinan ditangani. Itu adalah pernyataan dari Kejaksaan bahwa akan terus diselidikin. Kemudian ada lagi kemarin demo dari warga masyarakat terkait kalau nggak salah ini kali yang diuruk sehingga menyebabkan kebanjiran. Berikut adalah pernyataan dari Mama. Oke, itu adalah cuplikan-cuplikan video terkait adanya pagar bambu yang ada di laut juga, dan infonya lurah akan dipanggil oleh Kejaksaan untuk dimintai keterangan mungkin, dan selanjutnya akan diproses lebih lanjut lagi. Kemudian ada lagi kemarin kejadian demo masyarakat yang terkait pengurugan sehingga menyebabkan kebanjiran. Oke, mungkin ini informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga apapun permasalahannya bisa terselesaikan dengan baik dan lagi-lagi semoga tidak ada yang dirugikan. Oke, jika ada yang keliru saya mohon maaf. Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.